Halo, bertemu lagi di dalam channel Moblisun. Selamat malam semua, apa kabar? Malam ini saya akan bercerita tentang satu cerita atau kisah seram. Bukan pengalaman daripada saya sendiri, tetapi ini adalah pengalaman daripada orang-orang kampung di tempat saya ketika melalui jalan di kampung Mempaka Darat pada suatu ketika dahulu. Jalan di kampung Mempaka Darat adalah jalan yang paling seram sekali, khususnya pada waktu malam. Karena untuk pengetahuan penonton-penonton, sebenarnya jalan di kampung Mempaka Darat itu, di sepanjang jalan kampung Mempaka Darat tidak ada rumah penduduk di tepi jalan dan tidak ada tiang-tiang elektrik untuk menerangi jalan tersebut. Maka kalau waktu malam memang tempat itu, kalau kita berjalan kaki, memang sesuatu pengalaman yang agak menyeramkan. Cerita ini terjadi pada tahun 1990-an, di mana pekerja-pekerja yang melalui tempat itu, yang bekerja di kilang papan, Seri Budaya, dan Serisar pada waktu itu. Kalau Anda ingin tahu apakah cerita yang terjadi kepada penduduk-penduduk yang melalui jalan kampung Mempaka Darat, teruskan bersama channel Moblisun. Itulah itu. Cerita pertama ini adalah cerita daripada uncle saya yang menggunakan jalan Mempaka Darat. Pada satu hari, uncle saya lewat balik karena diarahkan oleh majikan untuk bekerja lebih masa sampai jam 8 malam pada hari itu. Setelah selesai waktu bekerja di kilang papan Serisar, uncle saya pun balik ke rumah dengan melalui jalan Mempaka Darat pada malam itu. Pada malam itu tidak ada cahaya bulan dan memang agak gelap laluan di jalan Mempaka Darat pada malam itu. Dan uncle saya menaiki sebuah motosikal untuk balik ke rumah di kampung Mempaka Darat. Ketika mendaki di bukit di Batu Dua menggunakan motosikal, tiba-tiba motosikal yang dia naiki tidak dapat mendaki bukit yang ada di Batu Dua. Seolah-olah motosikal tersebut mempunyai muatan yang terlalu berat. Uncle saya juga merasakan bahwa motosikal itu seolah-olah tidak dapat mendaki bukit tersebut karena ditarik daripada belakang. Dengan penuh tanda tanya, uncle saya memberhentikan motosikal tersebut dan coba untuk melihat kenapa motosikal itu tidak dapat mendaki bukit, sedangkan gear yang paling rendah yaitu gear 1 telah pun dimasukkan, tetapi motosikal itu tetap saja tidak boleh naik. Lalu uncle saya membaca beberapa petua yang telah didengar ataupun diajarkan kepada beliau untuk dipraktikkan pada waktu itu sekiranya ada makhluk halus yang mengganggu perjalanan beliau. Dan syukur pada waktu itu, setelah mempraktikkan beberapa petua yang telah diajarkan kepadanya, maka sedikit demi sedikit motosikal itu boleh bergerak ke hadapan. Uncle saya merasa lega dengan situasi itu karena pada satu ketika sebelum motosikal itu boleh bergerak untuk mendaki bukit tersebut, uncle saya dapat merasakan ada kelibat makhluk halus yang berada di belakang motosikalnya. Seolah-olah makhluk itu sedang menarik motosikal tersebut menuruni bukit, ataupun dia merasakan
seolah-olah makhluk halus itu berada di belakang motosikalnya. Itulah sebab dia turun dari motosikal. Dan satu lagi yang paling uncle saya takut pada ketika itu ialah dia terhidu bau perfume yang pada ketika itu tidak ada satu orang pun yang sedang lalu di situ ataupun rumah yang berdekatan yang akan menyebabkan bau perfume tersebut. Tetapi ganjil dan pelik karena pada waktu itu dia juga tidak memakai perfume, tetapi dia pasti dia tercium bau perfume di tengah jalan di mana dia berhenti. Itulah pengalaman uncle saya ketika melalui jalan di kampung Mempaka Darat yang tidak mempunyai kemudahan lampu dan tidak ada penduduk di sekitar tepi jalan. Malahan pada tahun 1990-an jalan tersebut adalah jalan yang paling sunyi. Dan cerita seterusnya ini adalah pengalaman daripada bapak saya sendiri yang melalui jalan tersebut ketika pergi bekerja di kilang Serisar juga pada tahun yang sama, di mana mengalami gangguan makhluk halus. Untuk pengetahuan penonton, bapak saya sebenarnya tidak menggunakan kendaraan untuk pergi bekerja ke kilang Serisar pada tahun 1990-an karena tiada keperluan untuk menggunakan kendaraan pada ketika itu disebabkan jarak rumah kami dengan kilang papan Serisar tidaklah terlalu jauh karena bapak saya lebih suka untuk berjalan kaki menuju ke kilang Serisar di mana tempat dia bekerja pada waktu itu. Untuk sampai ke kilang papan Serisar sebelum jam 8 pagi adalah dengan bangun seawal yang mungkin, yaitu kira-kira pada jam 4 pagi setiap hari. Pagi itu kira-kira jam 5 pagi bapak saya bertolak daripada rumah seperti biasa untuk bekerja di kilang papan Serisar. Dia selalunya berjalan kaki seorang diri, tidak ada kawan yang menemani bapak saya karena dia sudah biasa untuk berjalan seorang diri. Setibanya di satu tempat di mana jalan itu kami kenali sebagai jalan bundu karena terdapat satu pokok bundu yang sangat besar di tepi jalan tersebut pada ketika itu dan tidak ramai yang berani melalui tempat itu. Pada pagi itu ketika melalui tempat yang kami kenali sebagai bundu itu, dari jauh kelihatan bapak saya melihat ada seseorang sedang duduk dan merokok di tepi jalan. Saya mempercepatkan langkah untuk melihat orang yang sedang merokok tersebut. Mana tahu kawan-kawannya yang lain yang sedang berehat untuk melepaskan lelah, penat berjalan dari rumah untuk sampai ke kilang Serisar pada ketika itu. Dari jauh bapak saya memanggil orang itu sebab dia berpikiran bahwa itu salah seorang kawannya yang sedang berehat. Tetapi orang itu tidak menyaut ataupun bergerak di tempat di mana dia sedang duduk. Tetapi orang itu terus merokok. Ketika itu baru bapak saya sadar bahwa sebenarnya orang yang sedang duduk itu bukan kawan dia. Jadi dengan penuh rasa tanda tanya, dia mula memerhatikan dan coba mendekati orang yang sedang duduk itu, mana tahu orang lain. Ketika bapak saya sedang
menghampiri dan makin dekat dengan orang tersebut, orang itu dengan sekelip mata tiba-tiba hilang daripada pandangan bapak saya dan tidak ada di tempat itu ketika bapak saya sampai. Bapak saya mula merasa ketakutan, tetapi apakan daya, dia hanya berseorangan pada ketika itu. Dan dengan penuh semangat dan kekuatan, bapak saya meneruskan perjalanan. Cerita yang seterusnya ini adalah pengalaman penduduk-penduduk di sekitar kampung Mempaka Darat ketika melalui jalan tersebut. Karena laluan itu adalah satu-satunya laluan yang digunakan oleh penduduk kampung Mempaka Darat untuk menuju ke Pitas ataupun ke Kota Marudu. Pada satu malam, ada seorang penduduk menceritakan bahwa dia sedang melalui jalan tersebut kira-kira pukul 9 malam. Penduduk ini mengatakan bahwa pada ketika itu dia sedang membawa ayam yang hidup dan sedang membawa ikan yang dibeli daripada Kota Marudu. Sampai di Bukit Batu Dua, terjadi perkara-perkara yang aneh dan pelik kepada penduduk tersebut, di mana ketika melalui jalan itu dan tempat itu, tiba-tiba ayam itu meronta-ronta mau melepaskan diri, seolah-olah ayam itu nampak sesuatu yang menakutkan. Tidak berakhir dengan itu. Setelah ayam itu berhenti meronta-ronta, ikan yang dalam plastik yang sedang dipegang oleh penduduk tersebut seolah-olah ditarik oleh sesuatu yang cara bag plastik itu ditarik adalah direntap dengan kuat sekali. Penduduk ini merasa ketakutan karena buat pertama kalinya dia melalui pengalaman itu, di mana ayam itu meronta-ronta untuk melepaskan diri sambil berbuat bising, dan ikan yang ada di dalam plastik yang sedang dipegangnya juga ditarik dengan kuat dari belakang. Dia mulai merasa ketakutan, dan ketakutan itu menyebabkan dia mempercepatkan langkah untuk keluar dari tempat tersebut. Dan ada lagi beberapa kisah yang diceritakan oleh penduduk yang melalui kawasan tersebut atau jalan itu, di mana mereka akan selalu ternampak ada orang ataupun kelibat orang berjalan di tepi jalan. Ada pula versi cerita yang lain daripada penduduk kampung di sekitar kampung Mempaka Darat, di mana kalau menaiki motosikal, karena ada satu orang kawan yang membonceng di belakang. Karena jika Anda bersendirian dan melalui jalan kampung Mempaka Darat yang tidak berlampu, maka pernah terjadi ada orang yang berada di belakang motor tersebut yang berpakaian putih dan berbau wangi yang amat kuat. Orang yang menumpang di belakang motor tersebut tidak lain tidak bukan adalah makhluk halus yang menyerupai seorang perempuan yang membonceng di belakang motor. Siapa saja yang melalui jalan tersebut pada waktu malam, tidak kira pada jam 7, jam 8, jam 9, pada tengah malam maupun pada waktu pagi. Oke, itu saja perkongsian cerita seram saya pada malam ini. Jika Anda suka cerita seram saya ini dan ingin terus saya membuat video, teruskan menyokong channel ini dengan subscribe, like, share, dan komen. Kita bertemu lagi di lain masa dan cerita seram yang lain yang akan saya ceritakan. Teruskan bersama channel Momulisun. Itulah itu.